yang dibangun oleh Yesus harus ke situ perhatian kita. Dan karena itu saja kehendak Tuhan. Bukan yang lama, bukan cara yang lama, tidak. Jadi sejak kematian kebangkitan Yesus terus dilanjutkan dia naik, disitulah batas. Tidak lagi hukum Taurat yang melarang, yang tadi kita sudah baca di dalam Imamat pasal 11 ayat 2 dan 3. Jadi sekarang dalam Yesus. Kalau dalam Yesus bagaimana? Kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Nah, jadi kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Itu kapan? Sesudah Yesus mati dan bangkit. Dia menggenapi Taurat dan dia memulai di dalam ibadah iman untuk lahir baru dan bertumbuh di dalam dia, diolah terus, disucikan oleh darah, disucikan oleh firman dengan pimpinan Roh Kudus sampai disempurnakan. Makanya sesudah selamat, kerjakanlah keselamatan itu. Masuk dari pintu yang sempit, memikul salib, menyangkal diri. Ini saudara-saudaraku, itu jalannya, tidak lagi cara Taurat. Makanya kalau sekarang orang masih cara Taurat itu bandel, keras kepala. Dan orang Israel sampai sekarang disebut keras tengkuk. Nanti keras tengkuknya dicabut kalau mereka terima Yesus pada akhir yang sekali. Tapi kalau mereka sudah terima Yesus, tertutup bagi dunia. Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur Tuhan memimpin kita semua ada boleh di tempat ini. Dan saudara-saudaraku, kita juga bersyukur banyak saudara kita ada di tempatnya masing-masing yang tidak ada secara fisik di tempat ini, tapi secara roh bergabung semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita membaca Yohanes pasal 2 karena saya lihat di situ sangat penting untuk diketahui semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak pandang bulu, tua muda, kaya miskin, di mana saja pun dalam seluruh permukaan bumi ini, mau gereja apapun sama, karena ini Tuhan tidak dipilah-pilah, tapi Tuhan kita adalah untuk seluruh dunia ini. Siapa yang mau menerima diberkati, maka Tuhan akan menolong dan memberkati, karena sudah tiba waktunya tidak lagi hanya satu bangsa. Lama saudaraku, perhatian Tuhan hanya dalam satu bangsa, bangsa Israel. Waktu yang sangat panjang. Tapi dengan penolakan mereka, maka keselamatan boleh diterima bangsa-bangsa lain, siapa saja pun. Dan inilah yang terjadi, dan ini juga yang saya lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua ini. Saya mau mengajak kita membaca ini dalam Yesaya pasal yang kedua ini, satu ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi yang lama dirombak, Yesus membuat yang baru. Dan kalau sudah Yesus membuat yang baru, kalau kita cinta Yesus, kalau kita pengikut Yesus, jangan cari yang lama. Yesus sendiri sudah tidak mau rombak, malah kita harus cari yang lama. Aneh. Tapi banyak orang Kristen karena kurang mengerti, masih mau dia cari yang lama.
Justru paling anehnya lagi, bukan hanya cari yang lama, bangun lagi kayak yang lama. Sia-sia saudaraku. Apa yang dibangun oleh Yesus harus ke situ perhatian kita. Dan karena itu saja kehendak Tuhan. Bukan yang lama, bukan cara yang lama, tidak. Dan di dalam ayat ini saya lihat banyak hal yang harus kita perhatikan. Satu, perubahan bait Allah. Dulu dibangun oleh Salomo dan juga dilanjutkan lagi Zerubabel dan dipugar oleh Raja Herodes, tapi sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Habis itu perhatian Tuhan bukan itu lagi yang mau dibangun, tidak. Karena sudah ada bangunan yang dibangun oleh Yesus yang berpondasi kepada dirinya sendiri. Itulah umat-umat Tuhan yang mau menerima penyucian darah, lahir kembali, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah bait Allah. Jadi harus itu fokus kita. Kalau orang tidak mengerti, cari lagi bait Allah yang lain. Ini harus kita mengerti. Bait Allah sekarang ini adalah hidup-hidup umat-umat Tuhan. Dan kalau nanti lebih meningkat lagi, mereka disebut dibangun menjadi tubuh Kristus. Kristus kepala, umatnya adalah tubuh. Mau gereja apapun, di mana saja pun, suku apa saja pun, semua disebut tubuh Kristus. Itu kita harus mengerti. Jadi di situ yang nyata kita lihat rombak bait Allah ini, satu, perubahan ataupun perkembangan bait Allah. Yang kedua, perkembangan Taurat sebagai fondasi bait Allah yang dirombak. Nah, ini kita harus mengerti, saudaraku, anak-anak Tuhan harus, mereka yang beriman, semua harus mengerti. Jadi menjalani perjalanan ini berdasar firman dan pasti diberkati oleh Allah. Harus begitu. Kita tidak meraba-raba atau seperti Rasul Paulus asal lari, asal tinju. Capek loh kalau begitu, saudara. Kalau lawannya nggak ditinju, dia tinju angin, malah dia nanti habis tenaga, dia habislah nanti dihantam, dibasmi. Jadi kita harus tepat. Dan harus ada pengajaran firman yang membawa tepat. Itu sebabnya Taurat bukan itu lagi menjadi fondasi. Kenapa? Taurat itu sudah digenapi dalam Yesus. Saya harus ulang dulu biar semuanya bisa mengikuti kembali. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya, saudara-saudaraku? Tidak ada seorang pun manusia yang masih mampu bisa melakukan semua hukum Taurat. Karena di samping hukum Taurat masih ada lagi hukum-hukum yang lain. Untuk makanan, untuk sunat, untuk yang lain-lain, pernikahan, untuk cara-cara korban, masih ada terlalu banyak. Tapi semua itu sudah digenapi dalam Yesus. Kalau kita terima Yesus, maka Dia akan mengatur kita
lahir baru. Dan kalau orang lahir baru mengalir aja. Kalau dia orang Batak nanti pasti pintar dia bahasa Batak. Kalau dia orang Inggris pasti pintar bahasa Inggris. Kalau makanannya jagung nanti pasti jadi suka jagung. Kalau makanannya jagung otomatis mengalir. Yang penting dia lahir di mana? Kalau kita lahir baru dalam Yesus, nanti kita seperti Yesus, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan ragu-ragu. Terima Yesus, lahir di dalam Dia. Ini awal. Baru nanti kita dibimbing terus. Jadi Taurat sudah digenapi dalam Yesus. Dan Taurat itu bagi kita adalah membimbing sampai kita kepada Yesus. Saya mau ada juga senang membaca itu biar semuanya kita benar-benar jelas sekali. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 21, kalau ada yang membantu baca boleh. Ada? Galatia 3 ayat 1 29 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Jadi sekarang ada ibadah iman, ibadah dalam kemurahan Tuhan. Tapi bukan berarti dipermudah, justru disempurnakan. Yang lama sudah dirombak, yang baru ada lebih bagus. Jadi di dalam Tuhan itu semua harus lebih bagus, saudaraku. Hanya di dalam Taurat kita nggak ada yang lama diampuni, nggak ada. Dalam Yesus ada, baru ulang lagi. Harus semakin baik, saudara-saudara. Sama dengan penemu lampu pijar ini, siapa namanya? Thomas Alva Edison. Bukan sekali dia langsung jadi. Eksperimennya berapa kali? 1000 kali. Itu katanya. Jadi kita ini harus terus berjuang. Kadang-kadang kita bisa jatuh, tapi jangan sampai tergeletak. Bangun lagi, usaha lagi. Nah itu kita dalam Yesus. Luar biasa indah, saudara-saudara. Nah, jadi keselamatan dalam Taurat tidak ada yang bisa melakukan itu. Tapi Yesus sudah melakukan, dan di dalam Yesus kita boleh diberikan kekuatan, kita boleh ulang lagi, kita boleh berjuang lagi, kita boleh bangkit lagi. Itu sebabnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya di mana kita selamat kecuali satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Jadi kita sudah dengar tadi, walaupun cuplikan tentang bait Allah, kedua tentang Taurat. Nanti untuk sekarang saya fokus tentang makanan. Karena orang juga bingung, boleh nggak makan babi? Ya nanti dengar firman Tuhan ini. Harus bisa mengerti kapan boleh, kapan tidak. Harus mengerti. Jangan salah. Baru pernikahan, Salomo istrinya berapa? Dengan gundiknya sampai 1000. Yesus bilang nggak boleh, satu suami satu istri. Jadi ini penetapan nikah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi udah berapa kita lihat satu perubahan? 1, bait Allah. 2, ajaran. 3, nanti makanannya. Baru 4, apa barusan? Apa tuh? Pernikahan. Pernikahan. Selanjutnya sunat. Orang Kristen tidak disunat.
Nah, nanti kita nggak tahu kapan nanti kita. Nah, jadi Bait Allah, Taurat, pernikahan, sunat, makanan, dan cara korban penebus. Ada orang sekarang masih cari kambing, ada waktunya cari kambing, cari lembu. Tapi kalau dalam Kristen di sini semua berhenti. Karena kalau kita pakai kambing, pakai lembu, berarti kita menghina korban Yesus Kristus. Semua digenapi dalam Yesus. Ini kita harus mengerti. Jadi kita sudah lihat paling sedikit sudah 6 hal. Bisa ingat itu? Haleluya, saudaraku. Nanti Roh Kudus tolong kita. Dan kalau Tuhan kasih waktu, bisa firman penggembalaan ulang sampai benar-benar meresap, sehingga kita menjadi bangunan yang baru yang melebihi dari yang lama. Itu maksudnya Tuhan. Haleluya. Ini saudara. Karena Bait Allah yang lama paling itu sampai ke Yerusalem, hancur di situ sudah. Malah sekarang nggak bisa dibangun. Saya punya pikiran susah dan tidak lagi jalannya Tuhan, karena nanti tinggal bikin persoalan, ribut. Ini kalau yang Tuhan kehendaki nggak ada persoalan, semua harus baik. Tapi kalau itu nanti Bait Allah yang mau dibangun, kata mereka Bait Allah, tapi kalau saya bilang bukan Bait Allah lagi, gudang orang Yahudi. Karena Allah tidak di situ. Justru yang ada nanti di situ adalah si jahat yang mendudukkan diri di yang katanya mereka Bait Allahnya orang itu. Bait Allah yang dikehendaki Tuhan sekarang adalah yang ditebus oleh darah sendiri, yang bukan dibangun oleh tangan manusia. Itulah umat-umat yang lahir baru, bertobat dengan benar, dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya saudaraku, keluar dari kehidupan lama, semua harus dibaharui. Apa saja pun yang tidak berkenan, cepat kita masuk terus, masuk di dalam pembaharuan. Jadi kalau Bait Allah yang dulu dirombak sekali, kalau kita harus terus dirombak. Ayatnya ada enggak? Ada. 1 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kamu dibaharui dari hari ke hari. Itu dibaharui, itu dirombak gitu. Coba dulu baca, benar enggak? 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu pembaharuan. Kalau ada pembaharuan itu sudah itu perlumbaan terus itu. Sedikitnya pemugaran terus. Yang kurang baik, bukan. Yang kurang baik, bukan. Jadi nggak rombak habis-habis lagi. Nah, kalau yang pertama rombak semua, pondasi-pondasinya semua, nggak berlaku yang lama sama sekali. Karena yang lama itu tenaganya hanya dari padang gurun sampai Gunung Moria. Tapi kalau yang dibangun dalam Yesus itu dari Yoljuta sampai Yerusalem baru dan kekal selama-lamanya. Kalau Bait Allah orang Israel itu dihancurkan, itu hancur lebur. Masa kita mau ambil yang bisa hancur lebur? Sama aja dengan orang. Kalau ada uang yang merah 100.000, ada uang 50.000 yang biru, dia bilang pilih mana? Anak kecil juga tahu yang merah apa yang biru yang dipilih.
Yang merah lah. Kalau kita pilih yang mana? Seandainya. Kalau aku ada uang sekarang tak bikin ini. Siapa yang pilih tak kasih merah. Tapi memang nggak ada di kantor saya. Ya, jadi kita harus pilih yang membawa sampai kepada kekekalan. Ini saudaraku, dan kesempatan untuk itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya sudah ulang sedikit bait Allah, saya sudah ulang sedikit Taurat, dan kita akan masuk lebih banyak kepada hal makanan. Di dalam Taurat Perjanjian Lama, makanan itu sangat diperhatikan. Coba dibaca Imamat 11 ayat 2 dan 3. Imamat 11 ayat 2 dan 3. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang-binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Nah, hanya ini saja. Jadi saya lihat, loh, kok hampir sama aja di Taman Eden. Saya pikir banyak sekali binatang yang boleh cuma begini. Jadi itu menunjuk yang halal itu juga kehidupan, sifat tarbiyah umat-umat yang diberkati Tuhan, yang makanannya, kalau binatang makanannya apa? Rumput. Kalau anak Tuhan makanannya apa? Firman Tuhan. Jadi mendengar, ulang kembali dalam hati. Bahasa Batak dibikin uhud. Iya, begitu. Itu halal. Kalau nggak mau hanya makan aja, buang, haram. Jadi begitu saudaraku, supaya diberkati Tuhan. Makanya jadi bangunan yang baru benar-benar lebih baik, saudara-saudara itu. Nah, jadi dari ikan tidak bersisik, nah segala macam, baca di situ. Nanti banyak sekali yang nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan cuma itu tadi. Dan kalau dari ikan, di sini juga ada sedikit. Saudara-saudaraku, yang haram dan yang halal, saya perhatikan itu adalah menunjuk kepada, dari tadinya adalah orang yang dikasihi Tuhan dengan orang yang belum menerima kasih Tuhan. Jadi disinilah saya lihat, kalau di dalam Yesus, dengan dia sudah membangun yang baru, nggak ada lagi memilah-milah orang. Ini Yahudi, ini tidak. Jadi orang Yahudi sendiri, mereka itu ada dua kelompok, dan mereka sendiri sudah saling tidak terlalu rapat, tidak dibolehkan. Nah, jadi karena orang yang tinggal di daerah Samaria itu, orang Israel itu sudah dianggap campur baula, jadi nggak murni, gitu saudaraku. Jadi Yehuda itu mereka masih murni, sampai pernikahan juga nggak mau suku lain, harus itu. Makanya ada kayak orang Batak, ada tulangnya, ameng bulunya, begitu orang Batak. Jadi di situ, nah, orang Israel juga begitu, supaya jangan lari harus begitu, supaya jangan salah harus begitu. Jadi kalau nanti, tadi kita baru 5, satu lagi tadi imam besarnya harus ganti.
Dari imam besar Harun kepada imam besar Yesus Kristus. Nah, ini. Jadi tadi kita baru berapa? 6. Sekarang jadi 7. Ya, ingat-ingat aja. Jadi itu semua harus jadi di dalam Tuhan tersendiri dan benar-benar ada jaminan. Ini saudara-saudaraku. Nah, jadi makanan itu kalau kita perhatikan itu menunjuk tidak ada lagi dipilah-pilah di dalam bangunan yang baru. Itulah kalau Yesus sudah mati dan bangkit. Karena Yesus berkata, rombak yang lama ini aku bangun dalam 3 hari. Itu kematian dan kebangkitan Yesus, dan dia naik ke surga dimuliakan. Itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi harus berfondasi di sini. Jadi sejak kematian kebangkitan Yesus terus dilanjutkan dia naik, disitulah batas. Tidak lagi hukum Taurat yang melarang, yang tadi kita sudah baca di dalam Imamat pasal 11 ayat 2 dan 3. Jadi sekarang dalam Yesus. Kalau dalam Yesus bagaimana? Kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Roma 14 ayat 17. Ayo. Oh, ini belum saya baca. Apa Roma deh. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Itu kapan? Sesudah Yesus mati dan bangkit. Dia menggenapi Taurat dan dia memulai di dalam ibadah iman untuk lahir baru dan bertumbuh di dalam dia, diolah terus, disucikan oleh darah, disucikan oleh firman dengan pimpinan Roh Kudus sampai disempurnakan. Makanya sesudah selamat, kerjakanlah keselamatan itu. Masuk dari pintu yang sempit, memikul salib, menyangkal diri. Ini saudara-saudaraku, itu jalannya, tidak lagi cara Taurat. Makanya kalau sekarang orang masih cara Taurat itu bandel, keras kepala, dan orang Israel sampai sekarang disebut keras tengkuk. Nanti keras tengkuknya dicabut kalau mereka terima Yesus pada akhir yang sekali. Tapi kalau mereka sudah terima Yesus, tertutup bagi dunia. Dah selesai. Kalau pesawat close, nggak ada lagi jalan boleh masuk, tutup. Kalau perahu tutup. Mau ada yang ketok mati lagi situ, sudah nggak bisa lagi. Makanya sekarang kita bersungguh-sungguh. Ada dia saudaraku, bersyukur kita. Yang dunia boleh mengerti kemurahan Tuhan kalau Tuhan kasih pengertian bagi kita, dan tidak salah. Memang itu yang sebenarnya. Karena ada semua batas-batasnya. Batas Bapa menyatakan dirinya, batas Yesus mengerjakan pekerjaannya. Itu semua ada batasnya. Kalau mau campur baur, waktu penciptaan datang aja itu Yesus. Tapi tidak, ada waktunya. Ada waktunya Roh Kudus. Makanya ada waktunya perjalanan rohani yang harus diketahui oleh dunia ini. Kalau nggak campur bau, orang sekarang bingung. Boleh nggak makan daging? Nggak boleh atau gimana? Orang bingung. Nah, kalau kita sudah ditebus dari Taurat, makan aja semuanya, asal mampu. Tapi biarpun cuma nasi, kalau tidak ada ukuran, penyakit juga. Jadi karena bebas, jangan salah-salah. Haleluya. Gunakanlah semua untuk kesehatan. Itu
Itu kiranya saudaraku. Obat aja kalau semua orang terlalu banyak bukan obat. Apa? Racun. Betul enggak? Itu. Jadi semua harus porsinya, takarannya harus benar-benar. Makanya kalau apoteker buat yang farmasi, miliar diperhitungkan, nggak boleh ada letak. Ini sekarang. Jadi kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Itu sesudah Yesus datang, sudah digenapi Taurat dalam dirinya, dan kita tidak boleh kembali lagi kepada cara itu. Harus hanya hidup di dalam Yesus Kristus, dan nanti hidup kita harus sampai segambar dengan Yesus Kristus. Haleluya saudaraku. Nah, kita bersyukur Tuhan baik saudara-saudaraku. Tuhan berikan pengertian. Kalau kerajaan surga itu makan minum, susah kita. Pas dapat ikan lele, ya nggak boleh. Kalau sekarang pas dapat ikan lele, banyakin pun, bawa semua, boleh. Tapi kalau dulu masih dianggap sial. Karena apa? Nggak boleh. Tapi kalau sekarang semua boleh. Haleluya. Termasuk yang berlemak itu boleh, saudara. Kalau yang di Pekanbaru sana gondi, ya udah tanya aja nanti orang sana. Itu semua boleh, saudaraku. Kapan? Setelah kita berada di dalam Yesus, semua sudah dirombak, semua sudah digenapi dalam salib Yesus. Itu saudaraku, plak, menjadi baru, hidup baru, baik Allah yang baru, peraturan yang baru, nikah yang baru, semua tentang korban-korban, bukan lagi korban binatang. Kalau kita pakai terus nanti korban binatang, kambing, domba, kita menghina korban Kristus. Jadi kita harus mengerti sebagai orang Kristen, semua di seluruh dunia ini, haleluya, harus mengerti semua. Mengapa orang Kristen begitu? Harus mengerti. Harus juga mengerti kenapa orang Kristen tidak disunat. Yesus disunat karena dia harus masih menggenapi hukum Taurat. Tapi kalau kita sudah di dalam Yesus, yang kita pakai adalah sunat hati, pertobatan yang sungguh. Orang dipotong aja sampai putus, tapi nggak bertobat hatinya, nggak masuk surga. Haleluya. Ada kita dengar kabar yang dipotong KPR, tapi maaf, bukan hormon. Kalau dia nggak bertobat, buat apa? Nggak bisa masuk surga. Tapi nggak dilakukan pun itu. Sunat secara duniawi, secara fisik, secara jasmani. Kalau hatinya bertobat, diterima oleh Tuhan. Jadi kita sekarang adalah sunat hati. Nah, ini saudaraku. Jadi kerajaan surga bukan makan minum. Jadi makanan itu tidak menentukan. 1 Korintus 8 ayat 8. Ya. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Iya, ini sama aja. Kalau dia bilang nggak boleh, ya udah untuk kamu. Ini jangan paksa. Kita juga jangan bikin dia susah. Kalau ada dia udah tahu, ya udah jangan makan di depan dia. Nanti kalau udah di rumah kita makan lah. Karena makanan bukan bawa ke surga, bikin dekat ke Tuhan enggak, jauh dari Tuhan juga enggak. Berarti enggak ada apa-apa. Terserah.
itu keyakinan dia, silakan jalan. Orang sana bilang gue, silakan, tidak apa-apa, masing-masing. Tapi kita sudah punya. Yang penting hidup baru dalam Tuhan. Kita sudah mengerti, saudara-saudara. Jadi dulu, kalaupun ada haram tidak haram, itu menunjukkan umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Tadi 1 Korintus Kisah Rasul pasal 10 itu tadi kita belum baca. Boleh kita mau lihat dulu ayat yang ke-10. Ayo, nah yang ayo cepat sedikit. 1 Korintus 10 ayat 10. Ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Siapa ini ia? Ada yang tahu? Petrus. Ya, Petrus. Ganti aja. Petrus. Petrus merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya Petrus diliputi kuasa ilahi. Ya. Terus Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang penjara dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Terus Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. loncat biar cepat sedikit ayat 28. Kelamaan kita ntar. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Terus Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah didengarkan di hadapannya. Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. ya di situ dulu. Jadi yang haram dengan tidak haram dikumpul semuanya. Itu artinya Allah tidak membedakan lagi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Gak ada lagi. Makanya saudaraku, kita harus mengasihi dan berdoa biar semua diselamatkan. Harus ada Amerika, Australia, atau yang lain-lain enggak. Harus kita berhati-hatinya Yesus. Yesus yang sudah rombak baik Allah ini, semua yang dikasihi. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya, supaya
barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini saudara-saudara. Jadi semuanya sekarang boleh saudara-saudaraku menerima anugerah daripada Tuhan yang luar biasa. Kalau Allah sudah tidak membeda-bedakan, kurang, jahat, pengolok, apa saja pun, udah jangan sakit hati, doakan. Salah satu dari rasul itu justru dulu adalah bukan hanya pengolok, tapi adalah apa itu namanya, pembunuh. Waduh, pokoknya bikin susah deh. Tapi ini keyakinan dalam Yesus tidak boleh disangkal. Orang saat ini berusaha bagaimana. Wah, Tuhan sendiri nanti ambil. Lagi sembahyang di tempatnya, cabut sama Tuhan. Lagi apa di tempatnya, cabut sama Tuhan. Panggil. Tidak bisa dialami. Ini nggak boleh main-main. Justru semakin dialami, semakin cepat. Biar ngerti semua. Karena ini adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Kita harus juga melakukan, karena Tuhan sudah bilang, pergilah kamu beritakanlah firman. Tapi kadang-kadang kita terlalu lambat. Tuhan sudah lebih banyak bekerja langsung. Banyak sekali kesaksian. Dijamah Tuhan lah, ditemui Tuhan lah, ditunjukkan Tuhan lah dirinya. Tuhan lah bersuara, terlalu banyak. Dan nanti yang dari Kedar, yang dari Nepayot, semua berduyun-duyun datang. Karena kemurahan ini sudah bagaikan apa itu tadi? Kain yang bersegi empat. Itu artinya dunia ini boleh square, segi empat. Semua boleh, saudara-saudaraku, dan tidak bisa dialami karena ini pekerjaan Tuhan. Manusia mau bikin apapun memang bisa lawan Tuhan, tapi jangan lama-lama, cepat aja masuk. Ntar kalau lama-lama banyak orang sudah gak muat, udah habis. Ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan membawa Petrus mengerti, sehingga Petrus boleh mengerti. Dia berkata tadi apa? Yang terakhir tadi ayat berapa? 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dengan cara bagaimana? Tidak disebut halal, tidak disebut haram, tapi semua ada di situ. Ada di dalam kemurahan Tuhan. Barang siapa yang menerima dia, kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Mau siapa aja? Yohanes 1 ayat 12. Ayo tolonglah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi ini saudara-saudaraku, di dalam Yesus itu terjadi. Itu sebabnya kalau sekarang apapun makanan jangan ragu, dan jangan mencobai. Aku minum aja dulu racun ini, mati enggak? Ya mati dong. Udah tahu racun diminum, berarti di situ ada kesalahan. Itu dia juga bandel. Udah tahu racun diminum. Ngapain Tuhan capek-capek nyembuhin orang dia mencobai? Ya mati-mati aja, sama suruh minum. Tapi kalau nggak tahu, terminum sendiri. Tuhan tolong, sembuh, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Tapi kalau udah tahu racun, mencoba mati apa enggak?
Mati dong. Coba minum kan, mati. Minum muntah, minum entry, kata yang dulu begitu entry, mati. Ya. Jadi makanan haram dan halal itu menunjukkan orang yang umat Tuhan dengan yang bukan. Kalau untuk sekarang semua udah nggak ada. Bilang kami lah umat Tuhan, kami lah. Makanya bersyukur saudara-saudaraku, kita harus menunjukkan kasihnya Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa mau jalan aja. Maka di bawah kolong langit tidak ada lagi yang diberikan nama lain yang di dalamnya kita selamat. Asal mau terima aja. Kita nggak bisa harus memilah-milah. Oh, tempat ibadah kayak begini. Oh, kan Tuhan sudah bilang rombak itu, nggak ada kepercayaan kayak begitu lagi. Ya, berdoa saudaraku biar terjadi kebangunan rohani. Kalau kita berdoa pasti terjadi, tidak bisa tidak. Yang penting biar kita boleh berada dalam kegerakan ini. Saudara-saudaraku, kita sudah jelas mengerti. Biar kita baca lagi 1 Timotius 4 mulai ayat 1 sampai 4. Oke. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, mau makan boleh. Kalau mau menjaga supaya teman jangan tersinggung, ya berhikmat. Nah, tapi kita sudah tahu kebenaran, semua boleh. Jadi kata orang, semua kaki saya makan, cuma satu yang tidak mau makan. Apa? Kaki meja katanya. Ini saya berseluruh biar lebih mantap dalam ingatan kita. Tidak ada yang haram lagi. Kapan mengerti? Kapan itu mulai? Setelah Yesus berkata, rombak. Jadi Taurat juga dirombak. Kita enggak kebenaran itu lagi. Kebenaran di dalam Yesus. Dalam Yesus bagaimana? Makanan tidak mendekatkan, tidak menjauhkan. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Bahkan di dalam satu lagi kita mau perhatikan Markus pasal yang ke-7, apa yang masuk, yang dimakan, bukan itu bikin najis. Markus pasal yang ke-7. Iya, mulai 15. Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Sudah cukup lah. Nah, jadi saudaraku, yang keluar dari seseorang, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, nah itu dari dalam itu semua. Nah, apa niat orang itu bikin najis. Kalau kita makan, ya orang kalau mau makan cacing aja kalau dia mau bisa aja, bisa larang. Ya, banyak juga orang makan cacing karena dia bilang itu obat, tapi saya belum tahu gimana itu caranya. Ini sudah, itu dia makan nggak haram. Tapi kalau dia bilang, lu gila, ya, lu setan apa semuanya, nah itu
Karena apa yang dari hati orang itu yang diucapkan dan itu yang bikin najis, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita makan, mau makan aja juga apa saja pun, bukan itu yang menajiskan. Tapi makanan itu harus kita perhatikan mana yang baik, mana yang tidak. Sedikit lagi baca biar lebih banyak ayat 20, 21 sampai 23. Ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujah, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang menajiskan orang. Banyak orang, saudaraku, tidak bagus susunan hidup dan perjalanan keagamaan ini. Hanya karena tidak makan babi dianggap sudah bagus. Tapi kalau bunuh orang, bunuh. Padahal itu yang bikin najis. Benci orang apa semua. Tapi hanya dia tidak makan babi dianggap dia sudah benar. Salah, saudara-saudaraku. Itulah keagamaan. Makanya Yesus bilang bukan cara Taurat. Tauratlah yang sangat bagus hari itu. Nggak ada yang terbagus dari itu hari itu. Tapi karena Yesus sudah datang, Dia adalah Allah sendiri, Firman yang menjadi manusia. Dan kalau kita terima firman ini semua, kita nanti akan sama seperti Dia dan masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan tolong kita semua, kita di sini dan saudara-saudara kita yang lain, semakin kita sesuai dengan firman, semakin dikasihi Tuhan, semakin ditolong, semakin diberkati Tuhan. Biar turun berkat bagi kita semua. Kita akan nyanyikan satu nyanyian. Aku tidak takut.